Ampun Tuan, saya sudah membayar makanan di warung itu. Sampang? Siapa dia? Dia maling perempuan yang pernah saya tangkap, Ki. Cantik juga. Bangkal. Ternyata perempuan asing itu rupanya. Jangan sampai lolos, Lejong. Kita bawa ke tempat potong banjir. Selamatkan wanita ini, Nyai. Biar mereka aku yang meladeninya. Aku bukan menolong kamu, Nyai. Tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu. Saya tidak tahu kenapa nasib saya selalu semenjak dari tanah Tiongkok. Kebaikan Kakang Kamandanu yang rela mengawini saya supaya anak yang saya kandung tetap memiliki bapak. Itu pun tidak berlangsung lama. Suamiku sejak penyerbuan tentara Kediri ke rumah mertua saya tak tahu lagi nasibnya. Kamu pasti sering membayangkan kebahagiaan yang begitu indah. Iya. Waktu saya baru menikah dengan kakakku, saya membayangkan menjadi suami istri yang paling bahagia. Hidup tentram, tinggal di sebuah kuil yang indah. Sampai kemudian mempunyai sepasang anak yang gagah dan cantik. Demikian pun bayangan kebahagiaan saya menjadi istri Kamandanu. Tapi ternyata semua itu yang menyebabkan kamu merasa paling menderita, merasa disisihkan nasib. Apa maksud Nyai? Jangan pernah membayangkan kebahagiaan kalau kamu tidak ingin ikut merasa menderita dalam hidup. Anggap saja hari esok selalu lebih buruk dari hari ini, sehingga kalaupun besok mengalami penderitaan yang sama dengan hari ini, akan terasa lebih ringan dari bayangan kita. Pendapat Nyai agak aneh. Biasanya, orang berdoa agar hari esok lebih baik dari hari ini. Yang kita bicarakan adalah masalah perasaan ini, bukan doa. Ini masalah tolak ukur. Sebab kita bisa berbeda menilai kejadian yang sebenarnya sama. Tergantung keadaan sebelumnya. Apa yang telah kita alami. Ya, itulah tolak ukur. Apa Nyai tak pernah membayangkan kebahagiaan? Tidak, karena saya tidak mau dipermainkan oleh perasaan dan nasib. Itu sebabnya dia awet tua. Rawang, jangan banyak mulut. Kelakuanmu dari dulu tidak pernah berubah. Cari perhatian dari wanita cantik. Turun. Kalau besok tidak kau betulkan lagi atap rumah saya, jangan harap kau bisa hidup, Rawang. Besok pagi, Nyai, pasti. Kalau tidak, kau boleh ambil rumahku. Tidak mau. Rumahmu bau sapi.
Biar bau, tapi lebih luas dan lebih... Kalau kamu ngoceh terus, tidak boleh ikut makan. Kamu harus bersyukur masih bisa makan masakan seorang perempuan. Kelihatannya, mertua saya itu orang terpandang di desanya. Apa Nyai kenal dia? Hampir semua pendekar di Daha ini kenal dengan Empu Hanggareksa, karena senjata buatannya cukup bagus. Meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Ranubaya. Orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini. Saya dan suami datang ke negeri, membawa pedang yang dibuatnya di negeri Tiongkok untuk diserahkan pada pewarisnya. Ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Dia adalah Kamandanu. Siapa? Siapa nama suamimu? Arya Kamandanu. Paman! Paman! Panji dapat burung! Hebat kamu, Panji. Nanti akan Paman ajari bagaimana caranya memanah burung. Hah? Dia pernah menolong suami saya waktu dikeroyok oleh pendekar-pendekar yang menginginkan pedang itu. Juga, beberapa kali dia menolong saya. Tapi, dia tak pernah menyatakan cintanya pada saya. Dari pembantu yang ada di rumahnya, saya dengar bahwa Kakang Kamandanu pernah patah hati karena kekasihnya direbut kakaknya. Bagaimana kemudian dia mau mengawini kamu? Saya tahu Kakang Kamandanu hanya kasihan melihat nasib saya. Kasihan? Iya, Kakang Kamandanu belum pernah menyentuh saya selama perkawinan itu. Tapi kamu bisa hamil? Karena saya telah oleh kakak kandungnya. Kakak? Iya. Dia juga telah merebut kekasih Kamandanu. Lelaki biadab. Jangan hanya menyalahkan laki-laki itu. Sebab kebanyakan perempuan juga mudah kehilangan pikiran sehatnya. Apalagi kalau mendengar pujian seorang lelaki atau melihat kekayaannya. Langsung saja pikirannya menjadi limbung. Sehingga tidak bisa menilai dengan benar lelaki yang berada di hadapannya itu. Tapi aku tidak, Rowang. Aku tidak akan bisa terpengaruh oleh lelaki macam apapun juga. Termasuk kamu. Kalau kamu berlebihan, Nyai. Terlalu khawatir, terlalu curiga, dan terlalu tidak percaya pada semua lelaki. Itu pun tidak baik, Nyai. Itulah yang menyebabkan kamu sampai tua tidak laku kawin. Kurang ajar. Lelaki memang banyak omong.
Kamu sendiri sudah tua, tidak laku kawin, Rawang. Aku menunggu kamu, Nyai. Jangan dengarkan lelaki gendeng itu, Nini. Pikirannya kadang-kadang ngaco dan tidak waras. Tentang Kamandanu tadi, dia pasti lelaki yang baik. Karena dia mau mengorbankan perasaannya untuk melindungi kamu. Saya melarikan diri waktu tentara Kediri menyerang. Kakang Kamandanu saat itu sedang tidak ada di rumah. Dan dia telah dikhianati oleh kakak kandungnya sendiri. Ya, 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 ya. Au. Ya. Huk, 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 huk. Kamandanu, kalau ingin menjumpai istrimu, datanglah ke Bukit Kapur Jurang Biru. Panji, Paman mau pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kamu harus bisa menyelesaikan keperluanmu sendiri. Nyai yang melemparkan panah pesan itu? Ya. Mana Mesin? Dia berada dalam perlindunganku. Suami macam apa kamu? Membiarkan seorang wanita hamil terlunta-lunta, sementara kamu enak-enakan bersembunyi di tempat terpencil. Berbulan-bulan saya sudah mencarinya, tapi belum ketemu. Mencari seseorang di tempat terpencil seperti di gubukmu? Mana mungkin ketemu? Sementara istrimu dikejar-kejar tentara Kediri. Aku tahu, kamu sudah lama di tempat terpencil ini. Asal kamu saja, bukit ini adalah daerah kekuasaanku. Nyai, jangan lecehkan saya. Saya sudah letih sekali memikirkan nasib istri saya. Setiap hari saya mencarinya. Di mana dia sekarang? Enak saja. Sekian lama menelantarkan istri, dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya. Apa maumu sebenarnya, Nyai? Kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi Mesin. Aku tidak ingin Mesin dalam lindungan lelaki yang loyo. Ayo serang aku. Aku dengar dari istrimu, kamu murid Danubaya. Kau pasti diwarisi ilmu Seipi Angin. Mana? Aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyhur itu. Kamu lagi? Pong, kenapa kamu selalu cari kesempatan? Habis, kamu berlebihan sih. Orang mau ketemu istrinya sendiri, kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Aku cuma ingin tahu, apa dia mampu melindungi istrinya? Biarkan, mereka membawa nasib mereka sendiri. Kamu tidak ada hak ikut campur dalam rumah tangga orang. Pulanglah, Kamandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Apa hakmu membawa Mesin? Dia ada dalam tanggung jawabku. Nyai, kenapa kamu harus mengurusi orang lain? Sementara urusan kita belum kunjung selesai. Kau mau bertarung sampai mati, Rawang? Siapa? Kenapa kamu hanya berpikir bahwa penyelesaian urusan itu hanya dengan perkelahian? Hah?
Apa kamu tidak pernah bosan bertarung denganku, Nyai? Apa tidak bisa kita melakukan pertarungan yang lain? Hah? Jorok. Paman Kamandanu itu orangnya baik. Bibi pasti naksir. Oh ya? Gantengan mana? Sama Bapak Panji? Sebenarnya bapak juga ganteng, tapi jahat, suka memukuli ibu. Nisa, Kakak, Kakak, Kamandanu. maafkan saya, Nisa. Ketika saya datang, semuanya sudah hancur. Rumah terbakar. Ayahanda Hanggareksa tewas secara mengenaskan. Demikian pun Nyi Rongkot. Nyi Rongkot juga meninggal, Kakak.